biar kuasa-Mu nyata sekarang di tempat ini. Ku terima kuasa-Mu sekarang mengalir sempurna di dalam jiwaku. Singkapkan kehendak-Mu, nyatakanlah ya Roh. Halo Shalom Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, selamat kembali bergabung di Forward Living Church Sunday Online Service. Senang saudara boleh berjumpa dengan Anda. Dan selamat datang di bulan yang baru, yaitu bulan September. Saudara, saya yakin ada banyak hal yang dapat saudara bagikan dan ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang saudara alami, khususnya di minggu-minggu terakhir sebelum bulan ini. Apapun tantangan dan persoalan yang saudara hadapi, saya yakin kalau kita boleh ada sampai hari ini, bukankah itu karena kebaikan Tuhan? Itu sebabnya tentunya saya ingin mengajak dan mendorong saudara, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetap berharap sama Tuhan, dan tetaplah beribadah dengan penuh kesungguhan. Sesaat lagi, para worshiper akan mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara, nikmati ibadah pada kesempatan hari ini, dan selamat beribadah. Hati kita mau bernyanyi bagi Allah, mau memuji Allah lebih lagi. Mari kita sama-sama sorakan haleluya. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan
raja di atas segala raja. Dan hari ini kita mau bawa setiap kehidupan kita mau sembah raja di atas segala raja, lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau ada di tempat ini bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami yang ada di rumah hari ini Tuhan, kami mau kasih setiap fokus kami, hati kami, pikiran dan jiwa kami untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Thank you Jesus. Ku sembahkan
sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Sekarang mari sama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami tahu Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, di atas pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Terima kasih Tuhan, dan pada kesempatan ini kami ingin bersama-sama berdoa, memadukan iman kami dalam kesehatian. Kami mohon pertolongan, kami mohon berkat dan mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami semua umat-Mu. Khususnya Tuhan bagi mungkin setiap keluarga jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit COVID dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa di tempat ini biarlah kesembuhan, pemulihan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun bentuk pergumulan yang mungkin sedang kami hadapi pada hari-hari ini, kami percaya jika kami sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan, maka mujizat-Mu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Kami tentunya tetap berdoa untuk gereja kami, Forward Living Church. Kami menyerahkan gembala sidang kami, Pastor Joshua, bersama keluarga besar. Kami menyerahkan para leaders di gereja ini, para volunteers, para pelayan Tuhan, bahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, dengan segala bentuk kehidupan dan tantangan yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa biarlah campur tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak lupa memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur kami ada di bangsa ini, dan kami percaya bahwa kemuliaan-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkaulah pencipta kami yang agung. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami naikkan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di bulan September ini kita akan belajar satu tema yang baru, yang akan melengkapi tema-tema yang lain juga setiap bulan, agar kita dapat boleh menggenapi tema yang dicanangkan pada tahun 2022 di FLC, yaitu different, menjadi pribadi yang berbeda. Nah, pada bulan September ini kita akan belajar tentang power and authority. Sebagai anak-anak Tuhan,
tentunya kita diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas. Dan kita akan belajar sama-sama lewat setiap hamba Tuhan akan menyampaikan firman di Forward Living Church. Dan pada kesempatan ini kita akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pastor Joshua Supit. Dan jangan lupa saudara, karena ini adalah minggu yang pertama, kita juga akan dilayani dalam sakramen perjamuan kudus. Nah, untuk itu saudara dapat mempersiapkan kelengkapannya. Saudara boleh mempersiapkan roti atau biskuit atau minuman anggur. Kalau saudara tidak memiliki minuman anggur, saudara dapat menyiapkan minuman yang berwarna. Nah saudara, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Fokus, catat jika saudara anggap perlu mencatat hal-hal yang baik, dan selamat merenungkan firman Tuhan. God bless you. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC di online Sunday Service hari ini. Bahkan kita bersyukur sama Tuhan, kita ada di bulan yang baru, di minggu pertama 4 September ini. Dan saya percaya semua kita menikmati hadirat, menikmati berkat Tuhan lewat pujian penyembahan. Terima kasih untuk semua teman-teman dari FLC Worship yang sangat setia dengan penuh kesungguhan, selalu memberi yang terbaik tiap minggunya untuk membantu kita semua jemaat Tuhan bisa berjalan semakin dekat, bahkan tinggal melekat dengan Tuhan. Dan saya percaya termasuk ibadah hari ini, keseriusanmu, kesungguhanmu dalam ibadah ini tidak akan sia-sia. Dan kita berterima kasih sama Tuhan juga karena sebagai gereja kita dipercayakan untuk memiliki tema tiap bulan, di mana kita belajar, berkembang, dibentuk, diproses untuk semakin hari memahami apa sih yang Tuhan kehendaki di kehidupan kita. Termasuk di bulan September, di bulan yang baru ini kita punya satu tema baru. Sepanjang 1 bulan ke depan kita akan belajar sama-sama tentang power and authority. Bicara tentang apa? Kuasa dan otoritas. Sebelumnya, yuk kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih banyak. Thank you so much untuk kasih kesetiaan-Mu, kesabaran-Mu yang luar biasa terhadap kehidupan kami. Karena kami mengerti, kami sadar kami ini jauh dari sempurna. Bahkan seringkali kami berjalan di luar kehendak-Mu. Tetapi oleh anugerah-Mu aja kami semua, kami boleh punya kesempatan, bahkan diberkati hidup dalam kasih karunia yang baru. Terima kasih Bapak untuk hari ini, bahkan di bulan yang baru Engkau membawa kami. Dan kami mau terus belajar, dan kami rindu Tuhan di bulan ini perjalanan kami gak semakin jauh, gak melanggar kepadamu. Tapi kami mau semakin hari sepanjang bulan ini hidup mengasihi-Mu dan benar-benar menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong dalam beberapa menit ke depan berbicara kepada kami supaya kami benar-benar hidup ini gak cuman Kristen, gak cuman ngaku pengikut, tapi hidup kami benar-benar melakukan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, bantu kami untuk bisa serius menangkap setiap benih. Dan kami percaya setiap benih akan tertanam berakar kuat dan berbuah di kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siap diberkati hari ini. Sama-sama yuk kita semua yang mau terima firman hari ini dengan sukacita kita katakan amin. Puji Tuhan. Nah, di bulan ini kita akan belajar tentang power and authority. Kuasa dan otoritas. Ini topik yang menarik. Kenapa? Karena kalau bicara kuasa dan otoritas, ini adalah dua kehidupan, dua bentuk kehidupan yang gak bisa dipisahkan. Nah juga kita harus paham, setiap manusia itu memiliki, bahkan berkesempatan untuk punya yang namanya kuasa dan otoritas. Apalagi bagi kita orang percaya, orang Kristen. Bagi kita yang bukan hanya ngaku Kristen, tetapi kita belajar firman. Ya, kita tiap minggu semakin mau mengenal Tuhan lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan.
Kita harus memahami bahwa kalau bicara power and authority, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat serius banget di kehidupan kita. Karena kita memang perlu bicara power, bicara apa? Kuasa, kekuatan, dan kemampuan. Otoritas bicara apa? Otoritas itu bicara hak, izin, perkenanan. Jadi kalau ngomong kekuatan, kemampuan, kuasa, sama hak, izin, dan perkenanan, itu nggak bisa dipisahin. Kita nggak bisa berjalan apalagi sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan Yesus. Kita nggak bisa jalani hari-hari hidup kita. Kita punya kemampuan, kita dapat melakukan sesuatu, kita bisa membuat sesuatu terjadi, tapi tanpa izin Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, itu bahaya banget. Bisa berantakan hasilnya. Karena itu bukan yang Tuhan kehendaki. Makanya bicara power dan otoritas selalu harus ada keharmonisan. Sebaliknya juga sama. Dalam hidup ini kita nggak bisa hanya punya hak. Kita nggak hanya bisa punya izin dan perkenanan. Tapi kalau kita nggak menyiapkan diri, kalau kita nggak punya kemampuan, kalau kita nggak melengkapi diri dan nggak ada kekuatan, maka nggak akan ada yang bisa dicapai. Kehendak Tuhan juga akhirnya tidak terjadi di kehidupan kita. So, sangat menarik banget kalau bicara soal power dan authority. Kenapa juga tahu nggak saudara? Karena bicara power dan authority itu bicara sesuatu yang sangat sensitif. Bahkan very personal di kehidupan kita. Why? Karena semua umat manusia hidup di dalam dua kebenaran ini. Power and authority. Kalau kita lihat firman Tuhan, apa yang Alkitab katakan di saat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menyampaikan sebuah kebenaran tentang keberadaannya mereka para rasul dalam mengikut Kristus. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah. Paulus katakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Tahu nggak kenapa saya tadi bilang kalau bicara power and authority is very personal, bahkan very sensitif banget dalam kehidupan seseorang. Karena nggak ada orang di hidup ini yang nggak mau maju, nggak mau berkembang, dan nggak mau sukses. Semua umat manusia, hidup kita, apapun latar belakang status kita, sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, setiap pribadi, kita ingin yang terbaik di hidup kita. Kita ingin punya dan mau ada kesuksesan, achievement di hidup kita. Dan itu semua harus ada di dalam waktunya dan kehendaknya Tuhan. Dan hanya bisa terjadi lewat apa? Power and authority. Tapi seringkali, banyak sekali kita bahkan melihat pengalaman. Justru orang menjalani kehidupan yang sebaliknya. Dan kalau kita nanti telaah, ternyata sumber masalahnya tuh ada di power and authority. Saudara tahu nggak? Waktu 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Itu Paulus sedang mengajarkan tentang bagaimana kehidupan rasul mengikuti Yesus. Menjadi teladan bagi orang-orang yang mereka layani. Itu sebabnya kisah ini, perikop ini sedang mengungkapkan keberadaan jati diri mereka sebagai para rasul pengikut Kristus. Dan topik dari 1 Korintus 4 kalau di Alkitab saudara, kalau saudara lihat dari ayat yang ke-6, itu bicara gabungan perikop. Dari judul perikop Alkitab katakan rendahkanlah dirimu. Di ayat 6-nya coba lihat. 1 Korintus 4 ayat 6. Firman Tuhan bilang begini. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri. Dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Bahkan gak berhenti di situ. Saya ajak lagi, coba kita lihat lagi. Di ayat 14 sampai yang ke-17. Dari buku yang sama, 1 Korintus 4.
Firman Tuhan bilang begini, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ayat 15-nya, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu ayat 16, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ayat 17, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Seperti yang tadi saya bilang, ini topik yang very personal. Kenapa? Karena topik ini sangat langsung nyangkut pautnya di kehidupan kita. Bahkan di keinginan cita-cita yang terbaik yang kita rindukan bisa terjadi di hidup kita. Dan semua hanya bisa lewat dalam power dan authority. Tetapi jika kita tidak memahami tentang kuasa, kemampuan, atau otoritas bicara hak dan izin, perkenanan, kita bisa berantakan. Kenapa? Karena kita akan hidup menjadi hidup yang tidak sesungguhnya. Kita jadi punya hidup dan menjalani kehidupan yang sangat bertentangan dengan Tuhan. Why? Karena tanpa pengertian yang benar sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, hidup dalam kuasa dan otoritas akan membuat Anda bukan menjadi penyembah Tuhan, tapi menganggap lama-lama diri kita adalah Tuhan sendiri. Karena kita berpikir kita sanggup melakukan sendirian segala sesuatu. Itulah kenapa waktu Paulus dalam pelayanannya di awal-awal dengan seluruh banyak rasul yang mengikut, dia dan mereka mengungkapkan diri yang sejujur-jujurnya, sesungguh-sungguhnya kepada para banyak jemaat tentang keberadaan mereka sebagai murid Yesus. Kalau saudara nanti baca ya ayat demi ayat, bagaimana mereka ungkapkan bahwa diri mereka tuh mungkin orang lihat seperti sampah dunia. Tidak ada artinya. Nggak relevan banget. Tapi mereka nggak melawan. Mereka nggak membuat pembenaran. Mereka bisa terima dengan semua yang mereka alami dalam perspektif dari orang-orang di sekitar. Karena mereka tahu hidup sebagai murid Yesus itu pasti berbeda. Nggak sama dengan dunia. Dan untuk menjadi murid yang sungguh-sungguh, untuk menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, diperlukan pengorbanan yang sungguh-sungguh. Diperlukan ketaatan yang sungguh-sungguh. Dan penyerahan diri total. Makanya sekali lagi, menarik banget kalau kita bicara tentang power and authority. Karena kuasa, kemampuan, power, otoritas itu diminati oleh semua orang. Karena dengan adanya power dan otoritas, orang tahu sesuatu yang besar bisa terjadi di hidup mereka. Tetapi hati-hati. Dalam waktu bersamaan juga kita bisa melihat banyak orang yang tidak sanggup menerima menahan kuasa yang datang di kehidupan mereka dalam bentuk ya kuasa. Seperti uang, jabatan, kesempatan. Gak semua orang bisa menerima setiap kondisi itu dengan benar di kehidupan mereka. Dan untuk mereka gak siap, apa yang terjadi? Kejatuhan dan kehancuran. Coba perhatikan, berapa banyak orang yang saat ini berubah dari cara mereka menghadapi kekuasaan ketika sudah mendapatkannya. Banyak yang berubah. Kenapa? Catat, sebab kekuasaan sanggup mengungkapkan apa yang ada di dalam hati orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Itulah kenapa sepanjang 1 bulan kita mau belajar sama-sama bahwa kalau kita masih dapat izin dari Tuhan untuk bernafas dan hidup, bahkan kita bukan hanya hidup
Tapi saya percaya saudara memiliki talent, memiliki karunia, memiliki kemampuan. Saya percaya saudara dalam perjalanan hidup saudara punya banyak kesaksian bahwa saudara sanggup melakukan apa yang mungkin orang lain gak lakukan. Saudara sanggup membuat apa yang orang lain tidak buat. Saya percaya setiap kita punya begitu banyak cerita pengalaman tentang keberhasilan di hidup kita. Tapi saya juga percaya sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, semua itu kita tahu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan saya mengajak, biar sepanjang 1 bulan, hidup kita benar-benar semakin dimurnikan. Karena walaupun dunia tidak semakin lebih baik, kita juga tahu pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Saya percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah memberi setengah-setengah. Saya percaya kita adalah anak-anak biji mata umat pilihannya, di mana dia selalu every single day, termasuk di bulan yang baru. Saya percaya dia sudah merancangkan yang terbaik buat kita di bulan ini. Tapi biarlah firman ini membantu mengingatkan, menyadarkan kita bahwa apapun yang lagi kita terima, kekuatan, kemampuan, kuasa, dan kalau kita tahu kita lagi punya kesempatan, kita merasa lagi ada perkenanan, maybe you said it's my time, it's my momentum. Remember, ingat ini. Biarlah semua itu, apapun yang kita terima, benar-benar mengungkapkan diri kita yang sesungguh-sungguhnya. Bukan diri kita yang ternyata hidup di luar Tuhan. Tetapi biarlah semua itu mengungkapkan siapa kita. Bahwa kita adalah benar-benar diri kita. Anak-anak yang mengandalkan dan mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Uang gak pernah ada dosanya. Uang gak pernah ada salahnya. Walaupun akar segala kejahatan adalah uang, tapi uang adalah alat. Yang berbahaya, yang merusak adalah waktu kita yang menggunakan uang sebagai alat itu. Tidak hidup di dalam kuasa dan otoritas yang benar. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah uang bisa merubah banyak sikap dan kehidupan karakter seseorang. Saya berdoa kita bisa belajar lewat kuasa, lewat kemampuan yang Tuhan beri. Kita menimbulkan, mendisplay, mempresentasikan karakter-karakter yang benar. Dan akhirnya orang bisa melihat bagaimana kita meresponi keseharian kehidupan kita. Dari setiap hal yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan. Dan kita akhirnya bisa gak mencuri kemuliaan Tuhan. Kita gak jadi batu sandungan. Tapi kita tahu kita diberkati untuk memberkati. Kita belajar sadar, yes, aku diberi untuk memberi. Aku diampuni, aku dikasih kesempatan. Supaya aku juga belajar bisa mengampuni dan memberi kesempatan kepada orang lain. Saudara, karena kuasa orang bisa berubah dari karakternya. Cara merespon orang lain di kehidupannya. Itu sebabnya mari coba renungi di 2022 ini. Bagaimana kehidupan kita. Bahkan dalam keseharian kita. Waktu kita mengelola materi, kekayaan, harta benda. Yang Tuhan titipkan menjadi bagian di kehidupan kita. Bisakah kita punya pertanggungjawaban untuk mendisplay, mempresentasikan bahwa kita sadar ini bukan karena kita, semuanya karena Tuhan. So kita bukan jadi orang yang merasa sok jago, sok kuat, sok hebat, tapi kita justru terbalik bisa mengungkapkan diri kita. Sebagaimana Paulus dan para rasul berani mengungkapkan sesungguh-sungguhnya tentang diri mereka. Sekalipun mereka dalam tekanan, mereka gak melawan, mereka gak berusaha untuk menunjukkan diri karena mereka tahu mereka adalah para abdi Allah. Dan mereka sadar, mereka bisa berjalan, bahkan mereka bisa memberitakan Injil. Itu hanya oleh karena Tuhan yang melakukannya di dalam mereka. Mungkin mereka jauh dari sempurna. Mungkin mereka punya kehidupan yang real berbeda dari orang-orang yang sukses, yang mapan dalam pelayanan jemaat di Korintus. Tapi mereka tahu harta yang terutama, yang terbesar, lebih daripada apapun di muka bumi ini adalah waktu hidup percaya melekat kepada Sang Guru, Sang Bapa, Kristus Yesus itu sendiri. Sekali lagi, power and authority adalah satu tema yang very real.
very sensitive, very personal. Semua kita punya pengalaman. Ingat gak waktu kita mungkin saat keuangan kita mungkin lagi pas-pasan. Cukup sih tapi pas-pasan. Sempet mau sesuatu serba gak bisa. Serba harus menahan teriakan jiwa dan batin karena emang gak ada duit. BM-nya banyak tapi ya duitnya kagak ada. Kan mesti nunggu, mesti sabar. Dan sering kali kan itu mempengaruhi ketenangan dan damai ya. Apalagi kalau kita gak dewasa. Kita bisa stres. Depres, mood kita jadi jelek aja. Jadi bawaannya gak enak aja. Semua kita punya pengalaman itu. Tetapi kita juga punya pengalaman. Waktu secara finance kita ada lebih. Bahkan lebih dari cukup. Punya kuasa, punya kemampuan untuk membeli, untuk memiliki. Coba ingat gak? Bagaimana tiba-tiba hidup kita bisa berubah. Energi, desire, antusiasme kita bisa berubah di kehidupan kita. Hanya oleh karena apa? Oleh karena kita punya kekuatan. Oleh karena kita punya kuasa. Oleh karena kita punya kemampuan. Dan kita lupa mengontrol. Kita lupa bagaimana membawa diri yang benar. Mengelola tadi. Power and authority. Kuasa dan izin. Kemampuan dan kesempatan. Dalam keharmonisan yang benar. Kebayang gak setiap orang harus melakukan ini? Nah kalau di keluarga gimana? Sama juga. Suami pasti punya power and authority. Istri pasti punya power and authority. Anak-anak pasti punya power and authority. Kebayang gak di satu rumah, semua ini, kepribadian ini harus bisa mengharmonisasikan. Bukan hanya kepada diri sendiri tentang kuasa dan otoritas. Tapi mengharmonisasikan juga dengan keluarganya yang lain. So tema ini gak mudah, gak gampang. Tetapi perlu disampaikan. Karena jika tidak, apa yang terjadi? Kehancuran. Dan iblis sering kali pakai menjadi jebakan dan alat. Bukan hanya untuk mencuri kehidupan orang beriman. Bukan hanya untuk merampok, membunuh kehidupan orang beriman. Target iblis selalu yang paling parah adalah membinasakan. Membinasakan. Dan otoritas serta power and authority bisa menjadi alat iblis untuk membinasakan orang percaya. Makanya ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Kalau bicara tentang power and authority. Yang perlu kita tahu adalah begini. Bicara power, bicara kuasa, kekuatan, kemampuan. Itu selalu kita perlu ingat. Itu bukan milik kita. Itu semuanya milik Tuhan. Diberikan Tuhan kepada kita. Jadi itu perlu diingat. Jadi kita gak bisa bermegah, kita gak bisa sombong. Karena sombong kan kita bilang awal dari kehancuran. Nah iblis sering kali pakai momen power and authority untuk menjebak kita dalam kesombongan yang berujung kepada kebinasaan. Makanya perlu diingat dari sekarang. Apapun yang kita miliki, terserah temanya. Yang saudara bisa ungkapkan dan katakan bahwa sesuatu yang terbaik saudara. Di dalam saudara itu milik saudara. Ingat, itu milik Tuhan. Itu datang dari Tuhan. Itu Tuhan titipkan. Itu diberikan oleh Tuhan dengan tujuan. Makanya perlu saudara kita semua sadar. Jika kita memiliki itu semua. Kemampuan, kuasa. Juga kita dapat perkenanan dan hak atau izin untuk melakukan, menikmati, memiliki. Ingat, itu diberikan dari atasan kita, dari pemimpin kita, dari Tuhan untuk melakukan apa? Tugas dan kekuasaan yang Dia berikan dengan cara yang benar, sesuai norma yang dibuat, sesuai firman, supaya kita nggak apa? Supaya kita nggak menyalahi keinginan Tuhan. Kita nggak semaunya. Yakobus 4 ayat 7 bilang apa? Coba Alkitab bilang begini. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Keberhasilan kita terhadap dosa, keberhasilan kita mengelola hawa nafsu yang menyesatkan, akhirnya kita bisa menang terhadap kegelapan, terhadap tipu muslihat iblis. Itu sangat tergantung seberapa tunduknya kita sama Tuhan. Oke? So ini penting. Kenapa saya bilang topik ini very sensitive? Karena bicara topik ini, power and authority, untuk bisa membawa hidup kita
kepada keselamatannya kekal, dibutuhkan saudara sungguh-sungguh hidup tunduk, takut, total hanya kepada Tuhan. Waktu kita benar-benar tunduk kepada Tuhan, maka kita bisa move forward living, bergerak maju, menghadapi setiap tantangan. Kenapa banyak kita seringkali nggak tahan, nggak kuat, gagal. Kita nggak bisa melawan dosa. Ya karena kita nggak tunduk kepada Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 bilang apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi, tetapi semua orang yang menerima kuasanya, menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, maka kita memiliki backup dan support langsung dari surga, dari Tuhan itu sendiri. Power and authority. Topik yang very serious, very personal, bahkan untuk bisa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Serius, beneran deh. Coba lihat nih, ada satu kisah di Alkitab yang menarik, di Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Alkitab bilang begini, ada beberapa dukun Yahudi yang pergi kemana-mana mengusir roh jahat dari orang-orang. Dukun-dukun itu coba-coba juga memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh-roh setan itu. Mereka berkata kepada roh-roh setan itu, atas nama Yesus, kata dukun-dukun itu, yang diberitakan oleh Paulus, katanya, saya mengusir kamu. Ada 7 anak laki-laki seorang imam kepala bernama Skewa yang melakukan hal seperti itu. Ayat 15 Alkitab bilang apa? Tetapi roh setan itu berkata kepada mereka, aku kenal Yesus dan Paulus. Paulus pun aku kenal. Tetapi kamu ini siapa? Lalu orang yang kemasukan setan itu melompat dan menerkam mereka dengan ganas sekali sampai mereka lari dari rumah itu dengan luka-luka dan dengan telanjang karena pakaian mereka dicabik dari badan mereka. Apa yang menarik dari kisah ini? Saudara lihat, justru iblis mengenal otorisasi dari Yesus dan Paulus. Karena Yesus bertanya, hei, kamu siapa? Yesus saya kenal. Paulus saya kenal. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu. Ini komplain iblis yang luar biasa. Karena apa? Iblis aja paham tentang otoritas, tentang izin, tentang hak dan perkenanan. Dia bisa bedain. Dia tanya, kamu siapa? Kalau Yesus yang kamu sebut saya tahu. Paulus yang kamu sebut saya kenal. Tapi kenapa kamu pakai nama mereka? Sedangkan saya nggak kenal kamu. Even iblis tahu arti dari kata authority, hak, izin, dan perkenanan. Nah, bagaimana kita? Bukankah hal yang sama juga terjadi di Matius 8 ayat 5 sampai 10? Ingat nggak bicara tentang perwira di Kapernaum? Ketika Yesus, Alkitab bilang ini, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, ingat dong, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepada Yesus. Bilang begini, Tuhan, hambaku, stafku terbaring di rumah sakit, di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi dia kata perwira ini, no need, jangan. Tuhan, karena saya tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja, perhatikan kata perwira ini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku aku yakin pasti sembuh deh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Wonderful. Perhatikan ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heran loh. Kebayang gak kalau kita bisa bikin Tuhan Yesus sampai heran. Tapi perwira ini bisa membuat Yesus heran. Ajaib kan? It's a very great momentum. Membuat Yesus terkejut. Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, hey listen, ini orang hebat banget. Sesungguhnya iman sebesar ini gak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wow, Yesus memberikan komplimen, appreciation, big appreciation kepada perwira itu. You know why? Gak banyak loh manusia bisa membuat Yesus sampai terheran. Saudara tahu kenapa?
Karena perwira ini mengakui otoritas, kuasa, kemampuan daripada Tuhan Yesus. Sehingga dia katakan, please jangan Anda datang ke rumah. Kami gak layak menerima Anda. But actually just say anything. I believe, aku percaya sesuatu pasti terjadi. Perwira ini mengerti banget maksud dari kata authority and power. You know why? Bapak Ibu tahu kenapa? Karena listen, a man of authority is a man under authority. Orang yang hidup dalam otoritas pasti orang yang hidup di bawah otoritas. So, why so personal? Power and authority. Karena power and authority sebagai orang Kristen akan selalu membuat kita hidup di bawah kuasa pengendalian penuh dari Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Why power and authority is very important? Karena sebagai orang Kristen, kita sadar betapa penting kita mengandalkan Dia. Itulah kenapa kita belajar hati-hati untuk tidak berharap mengandalkan manusia. Kita gak mau bertentangan karena kita tahu Dialah sumber solusi. Dialah pemilik hidup ini. Oleh karena apapun yang kita alami, waktu kita belajar mengandalkan Dia, kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. A man of authority is a man under authority. Sama seperti perwira tadi. Dia bukan hanya mengklaim, tapi he admit the power and authority. Itu sebabnya dia ucapkan, remember, your word create your world. Ucapanmu membentuk duniamu. Makanya Matius 8 ayat 13 berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, waduh, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga dahsyat gak? Sembuhlah hambanya. Hal yang sama ditulis menjadi peneguhan di Yohanes 6 ayat 38 buat kita. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, Yesus yang berkata, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Even Jesus himself on the authority to do everything, untuk melakukan segala sesuatu. Yesus punya otoritas melakukan segala sesuatu. Karena Ia sendiri sadar Dia harus tunduk dan ada di bawah kuasa Bapaknya. So kalau Yesus seperti itu, gereja FLC kita semua, kita harus belajar ikut teladan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi di Yohanes 14 ayat 12-13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab kata Yesus, aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kita harus belajar untuk submit dan menundukkan diri. Dan ini pelajaran yang sulit, karena daging kita tidak mudah untuk menundukkan keinginan tersebut. Saya berharap biarlah Tuhan pakai gereja ini sepanjang 1 bulan memurnikan, mengikis setiap area dalam pembentukan hidup kita, khususnya tentang power and authority, khususnya tentang kemampuan yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, kuasa yang kita miliki, juga hak, izin, kesempatan, dan perkenanan. Sehingga akhirnya hidup kita tidak berat sebelah, tidak menyalahgunakan salah satunya, tapi kita bisa menjaga keseimbangan yang benar tentang power and authority. Karena kita ikut teladan Tuhan Yesus. Kita tidak menjadi Tuhan, tapi kita belajar menjadi pengikut, menjadi murid, menjadi anak yang baik. Karena kita sadar kita memiliki Bapa, Ayah, Guru, satu-satunya Tuhan, the only God, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Selamat hari Minggu, dan saya percaya dalam waktu-waktu yang baik ini Tuhan terus mengingatkan kita untuk tetap bersekutu di dalam Dia. Dan saya tidak pernah lupa mengajak juga
untuk semua. Jika saudara punya kesempatan, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, gunakan power and authority untuk datang bersama keluarga seiman, sesama tubuh Kristus secara onsite di gereja FLC yang ada di Soho, Kapital, Jakarta Barat, juga di Karawaci, Tangerang. Dan sebagaimana kita tahu setiap minggu pertama, kita diberi kesempatan untuk ada dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Sewaktu dan tempat untuk mempersiapkan roti dan anggur atau minuman rasa, saya persilakan sehingga kita memahami bahwa hidup kita bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan yang telah melakukan segala sesuatu di atas kayu salib, berdaulat penuh atas hidup kita. Tuhan berkati. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu telah menyiapkan di online Sunday Service ini untuk kita masuk sama-sama di minggu pertama dalam sakramen perjamuan kudus. Saja kita mengangkat setiap roti di tangan kanan kita angkat dengan tinggi di atas kepala. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa inilah roti yang tidak beragi, tetapi sebagai orang percaya kita mengerti bahwa inilah tubuh Yesus Kristus yang telah terpecah-pecah, tersiksa, terbunuh di atas kayu salib bagi kita semua. Tetapi luar biasa, pengorbanannya sempurna. Justru waktu kita memperingati pengorbanannya, kita sadar hari ini kita menerima juga kuasa kebangkitannya. Sehingga yang lama di hidup kita sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terjadi saat ini dimanapun Anda berada menyaksikan online Sunday Service ini, dalam nama Yesus, hidupmu menerima, dipenuhi oleh kehadiran mujizat Tuhan. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima dan makanlah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita angkat setiap cawan di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Kita bersyukur apa yang di tangan kanan kita adalah cawan yang luar biasa. Sebab oleh bilur-bilur darah Yesus hari ini kita semua, hidup kita disucikan, dikuduskan, dimurnikan, kita terima pendamaian serta pengampunan dosa terjadi ya dalam nama Yesus. Dimanapun saat ini Anda berada, Tuhan jamah hidupmu, Tuhan lawat keluargamu, Tuhan lawat masa hidupmu sekarang dan yang akan datang. Jangan khawatir, Tuhan tidak akan pernah tinggalkanmu. Sebabnya terima firman-Nya, terima ibadah ini dengan baik, renungi semuanya, renungi.
Engkau terima perlindungan dan berkat mujizat. Bukan hanya itu, tetapi terima lembaran yang baru untuk hidupmu bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik di depan. Ada kesempatan. Ada kesempatan. Terima dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini materaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima dan minumlah, haleluya. Haleluya Yesus. Ambil waktu bersyukur. Berterima kasih sama Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Untuk power and authority. Untuk kekuatan, untuk kemampuan. Untuk kesempatan, untuk perkenananmu. Kami dapat lanjutkan kehidupan kami di tahun ini masuk di bulan yang baru. Semua karena kasih karunia-Mu. Kami mengandalkan-Mu. Kami berseru menjerit Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin. Kami tahu hari-hari tidak semakin lebih mudah. Tetapi dalam kondisi apapun kami tidak akan kehilangan power. Kami tidak akan kehilangan otoritas. Sebab Engkaulah Bapa kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Itu sebabnya kami belajar fokus hidup kami tertuju kepadamu. Segenap hati kami mau belajar tunduk di bawah kuasa-Mu. Dan kami mau mengalami. Tuhan Yesus, kami mau melihat. Kami mau merasakan bahwa kami hidup di dalam kuasa-Mu. In your power and in your authority. Karena kami tahu Tuhan, waktu kami bergantung, menjerit, bersandar, berpeluk dengan Engkau. Bagi Engkau, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Thank you Jesus, aku lepaskan berkat buat setiap keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita semua katakan, amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesetiaan Anda selama ini mengikuti online Sunday Service. Diberkatilah ibadahmu, diberkati hidupmu, keluarga, pekerjaan, usaha, karir, profesi, bahkan dimanapun kau berada, di setiap waktu kehidupanmu, kasih sayang Tuhan, kau bisa rasakan dan selalu alami. Dan itu membuat kita semakin apa? Semakin close, dekat, bahwa kita adalah family. We are family forever. Kita adalah keluarga. Doa saya dan dengan penuh kerendahan hati saya mengundang Bapak Ibu, kita semua yuk ibadah sama-sama secara onsite supaya kita bisa bertatap muka, saling terus membangun unity, membangun relationship, bergandengan tangan, berjaga supaya kita sadar hidup kita bukan hanya tentang kita, tapi bagaimana hidup kita di luar sana, di marketplace, dimanapun, jadi garam dan terang, menjadi jembatan bagi yang terhilang, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Saya mengucap syukur untuk setiap kerendahan hati, kerelaan, pengorbanan yang diberikan lewat ketaatan dan kesungguhan di setiap minggu pertama awal bulan. Ucapan syukur, perpuluhan diakonia, buah sulung, apapun itu. Saudara, gereja ini bisa berjalan oleh karena setiap kontribusi, setiap pemberian. Bukan karena apapun yang bisa kami coba usahakan, no. Hanya oleh karena belas kasih Tuhan dan karya-karya Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat hidupmu. Itu sebabnya jangan takut. Anda tidak akan pernah jadi miskin waktu Anda memberi. Justru pakai kesempatan menabur untuk melatih disiplin diri kedagingan kita tentang materi, yaitu keuangan. Dahulukan disiplin, fokus seperti apa yang kami lakukan. Kami gak hanya mengajak, tapi kami selalu memberi teladan. Every month kami taat untuk menabur karena kami tahu nafas hidup kami, jangankan uang dan materi, nafas hidup kami adalah punya Tuhan. Itu sebabnya kalau Anda sudah memberi, Anda sudah menabur, thank you so much. Ada begitu banyak cara Anda bisa menabur, memberi untuk mensupport FLC dalam kehidupan bergereja, baik onsite dan online. Lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh hormat. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Ujilah dia, maka dia berkarya. Doa saya, roh takut akan Tuhan, kehati-hatian melimpah-limpah di hidupmu. Sehingga Anda dan saya punya kewarasan yang benar, jati diri yang benar, tentang bagaimana mengelola kehidupan. Power and authority di dalam kesungguhan, dalam takut akan Tuhan. Thank you so much once again. Untuk semua yang sudah melayani, diberkati, jeripayahmu tidak sia-sia, tetap setia, jadi berkat selalu. Have a blessed Sunday, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu. Mulai dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati, sama-sama yuk kita semua katakan
Amin. Have a blessed Sunday. Stay healthy. God bless you. Menyanyi bagi Engkau yang bertata